Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisunnatihi wa jama'atah min yaumina hadza ila yauminah doh, amma ba'du. Qala ta'ala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua STAI Ibnu Sina Batam, Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub Pak Bayu Muhsinin MPD yang kami hormati, juga seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini dimanapun berada yang kami banggakan. Alhamdulillah, izinkan saya atas nama Rizky Saiful Milah ya, pada kesempatan kali ini insya Allah akan melaksanakan ujian tengah semester UTS dalam bentuk video yang insya Allah akan berbagi dengan Anda semua ya. Akan membacakan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Khudromi ya. Dimana beliau memang terkenal sebagai ulama yang ahli fikih yang bermadhab Syafi'i. Nanti insya Allah saya akan membacakan bab rukun-rukun sholat ya. Kita mulai saja para hadirin sekalian yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullah. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita tawasul dulu ya kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, terutama kepada pengarang atau muallif dari kitab Safinatun Najah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi qadasallahu sirrah. Summa khususan lisairil awliya itis'ah, khususan lisairil awliya fi hadhil wilayah, summa khususan alaman fatah hadhil qaryah, summa khususan lima syaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa khususan abaina wa ummahatina wa ajwajina wa dzurriyyatina wa asdiqaina wa amamina wa ammatina wa liman istama'na huna bisababih. Summa khususan li muallifi hadal kitab Syekh Salim bin Sumail Al-Khudromi nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pemirsa, kita mulai saja. Insya Allah saya akan membacakan pasal Arkanus Shalah ya, kitab Safinatun Najah ya, karangan Syekh Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Arkanus Sholati sab'ata asyara ya. Di sini akan menceritakan atau menerangkan ya rukun-rukun sholat ya, rukun-rukun sholat itu ada 17 kalau dalam kitab ini ya. Kalau di dalam kitab lain itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 16 ya. Tapi di dalam kitab ini, di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 17. Al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat ya. Tentunya kita mau melaksanakan apapun, mau melakukan apapun harus ada niat terlebih dahulu. Yang jadi pertanyaan ini adalah niat itu apa sih? Nah, gitu. Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, yaitu bermaksud melakukan pekerjaan tetapi memang disertai dengan aplikasinya ya. Jadi tidak hanya bermaksud, tidak hanya dalam hati ingin melakukan, tetapi betul-betul mengaplikasikannya. Nah, itu disebut dengan niat. Jadi tidak boleh hanya sekedar dalam hati ingin sholat atau ingin zakat dan sebagainya tetapi tidak ada niat. Nah, itu bukan tetapi tidak ada aplikasinya, itu bukan niat. Itu yang pertama. Asani takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram ini lafadznya atau bacaannya itu adalah Allahu Akbar ya. Jadi
lafaz takbiratul ihram ini adalah Allahu Akbar, dan ketika kita sholat itu memang harus terdengar ya lafaz Allahu Akbar itu minimal ya, minimal itu terdengar oleh diri sendiri ketika sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, nah itu harus terdengar minimal terdengar oleh diri sendiri. Kemudian asalisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi, yang ketiga adalah al-qiyamu alal qadiri fil fardi, yaitu berdiri bagi orang yang mampu dalam melaksanakan sholat fardu. Ya, jadi ketika kita sholat ya memang harus berdiri bagi orang yang mampu. Bagaimana bagi orang yang tidak mampu? Itu ada rukhsah tersendiri ya. Bagaimana sejalan dengan memang dia punya alasan seperti apa gitu. Kalau alasannya itu malas untuk berdiri, itu bukan disebut dengan alasan ya. Kalau memang sakit dan memang sakitnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam keterangan-keterangan lain dan tidak bisa berdiri, maka duduklah sholat. Nah, jikapun tidak bisa duduk, sambil baring dan sebagainya terus. Artinya ketika kita sholat ya memang harus berdiri dan tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Nah, itu. Kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihati, yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, jadi harus membaca Al-Fatihah gitu kan. Memang harus dibacakan, jangan dalam hati, memang harus diucapkan lafaz. Itu yang disebut itu takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah itu termasuk ke dalam rukun qauli. Artinya rukun qauli ini harus diucapkan, jangan hanya sebatas di dalam hati. Gitu. Yang hanya sebatas dalam hati. Kalau dalam hati ya tidak sah sholatnya. Gitu. Yang selanjutnya al-khamisu ar-ruku'u, yang kelima adalah ruku. Nah, ruku ya. Kita sudah sering kali ruku itu kan, masa tidak tahu bagaimana praktek ruku. Yang perlu digarisbawahi adalah bacaan ruku. Nah, bacaan ruku ini adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, adapun bacaannya, untuk bacaannya sendiri itu sebetulnya sunnah ya. Jadi tidak membaca pun tidak apa, tetapi memang tidak mendapatkan pahala kalau tidak membaca subhana rabbiyal azimi. Tetapi kalaupun tidak membaca itu tidak menjadi batal terhadap sholat, tidak membatalkan sholat, tetapi tidak mendapatkan ganjaran sunnah. Kalau rukunnya sendiri itu disebut dengan rukun ya, rukun artinya wajib rukunya, tapi kalau bacaannya adalah sunnah. Kemudian asadisu atumaninatu fihi, yang keenam adalah tumaninah dalam ruku. Jadi harus ada tumaninah dalam ruku itu. Memang tumaninah itu apa? Tumaninah itu berhenti sejenak ya, dalam dalam keterangan lain tumaninah itu biqadri subhanallah ya, biqadri subhanallah, ukurannya itu ukuran kita membaca subhanallah. Nah, itu tumaninah. As-sabi'u al-i'tidalu, yang ketujuh adalah i'tidal. Jadi setelah ruku kemudian tumaninah, kemudian i'tidal ya. Nah, i'tidal itu adalah bangun dari ruku, itu disebut dengan i'tidal. Asaminu atumaninatu fihi, yang kedelapan adalah tumaninah atau berdiri berhenti sebentar ya, biqadri subhanallah dalam i'tidal. Gitu. Kemudian atasi'u as-sujudu marrotaini, yang kesembilan adalah sujud 2 kali. Jadi setelah bangun dari ruku kemudian tumaninah kemudian i'tidal kemudian sujud dengan membacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sama itu juga bacaannya itu adalah sunnah ya, sunnah. Tetapi ya kita ingin mendapatkan pahala ya, karena kita ingin mendapatkan pahala ruku sujud ya, kita harus baca gitu, kita baca. Kemudian al-asyiru atumaninatu fihi, yang ke-10 adalah tumaninah dalam sujud, berhenti sejenak dalam sujud. Al-hadiya asyara al-julusu baina sajadataini, yaitu yang ke-11 rukun sholat itu adalah duduk antara 2 sujud. Ya, duduk antara 2 sujud. Itu harus duduk antara 2 sujud dengan bacaan Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni dan sebagainya. Seterusnya ya, dan seterusnya. Itu bacaannya. Kemudian mana tadi? Asani asyara atumaninatu fihi, yang ke-12 adalah tumaninah di dalam
duduk di antara dua sujud. Jadi harus ada tumaninah dulu, jangan langsung sujud lagi, enggak boleh. Kemudian asalisa asyara at-tasyahudul akhiru. Yang ke-13 adalah tasyahud akhir ya, tasyahud akhir. Nah, itu juga termasuk ke dalam rukun kauli ya, rukun kauli. Jadi memang harus diucapkan, tidak boleh di dalam hati. Dengan bacaan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah dan seterusnya. Asani asyaratu maninatu fihi yang ke-12 ar-rabi'a asyara al-qu'udu. Yang ke-14 adalah tumaninah. Yang ke-14 adalah al-qu'udu fihi, yaitu duduk antara tasyahud akhir. Duduk di dalam tasyahud akhir, Nah, duduk di dalam tasyahud akhir. Kemudian al-khamisa asyara as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 adalah yang ke-15 adalah sholawat kepada Nabi Muhammad dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau tidak mau baca sayyidina pun gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Itu bacaannya. Kemudian asadisa asyara assalamu, yang ke-16 adalah salam. Nah, salam ini pun sama, harus terdengar oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, harus terdengar seperti itu. Jangan sampai tidak terdengar, jangan sampai di dalam hati, tapi harus lengkap. Harus terdengar oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu bacaan. Nah, yang terakhir adalah as-sabi'a asyara at-tartibu. Yang ke-17 atau yang terakhir adalah tartib. Nah, tentunya inilah yang paling inti, itu tertib. Percuma semuanya sudah dilakukan tapi tidak tertib, itu tidak sah sama sekali ya. Sama saja itu tidak sah. Artinya harus tertib. Jadi dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya sampai tadi salam. Itu harus tertib. Jangan jangan niat kemudian sujud kemudian baca Fatihah. Nah, itu gak boleh. Artinya harus tertib ya, dari diri kita, baik dari bacaannya, baik dari perbuatannya, perilakunya, kemudian dari hati kita juga harus tertib. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Karena ini memang waktunya dibatasi, jadi agak tergesa-gesa cara saya menyampaikan, tetapi kalau ada manfaatnya alhamdulillah ya. Kalau memang agak ada salah, saya yakin memang juga tadi banyak yang salah, kemudian khilaf dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.